Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau menunjukkan ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman coba dengarkan suara CPU-nya. Nah, ya. Jadi si CPU ini ada suara yang cukup mengganggu, mendengung, ya, dan sangat keras. Nah, terdengar ya ada suara yang mendengung yang diakibatkan karena kipas ya, itu biasanya kipas heatsinknya kurang menekan dengan pas ya teman-teman, jadi muncul suara seperti ini. Oke. Nah, untuk cara perbaikannya ini lebih bagusnya kita harus melepas terlebih dahulu ya si CPU-nya. Nah, setelah itu baru kita bisa memperbaikinya ya. Oke, karena ini si komputernya sudah menyala dan ini ada suara mendengung, kita akan coba perbaiki. Nah, caranya kita matikan dulu ya komputernya. Nah, untuk cara mematikan komputer itu teman-teman tidak harus di shutdown teman-teman ya, cukup tekan tombol ini juga bisa. Nih seperti ini. Nah ya, ini langsung shutdown ya. Jadi ada anggapan bahwa kalau misalkan mematikan komputer dengan menekan tombol power itu mengakibatkan rusak. Itu mitos yang salah teman-teman ya. Kalau yang mengakibatkan rusak itu kalau misalkan kita menekan tombol powernya itu misalkan 5 detik atau 10 detik, nah itu baru bisa merusak si harddisk di komputer ini. Tapi kalau misalkan cuma satu kali menekan tek, nah itu sama saja seperti kita men-shutdown lewat menu Windows-nya gitu ya. Jadi kita bisa mengatakan sesuatu kalau sudah tahu itu ilmunya ataupun memang kita sudah mengetahui ya secara pasti teman-teman ilmunya. Jadi kalau misalkan kita tidak tahu, hanya katanya dari orang gitu ya, tidak kita praktekkan, kita tidak uji coba secara langsung, itu bisa saja informasi yang kita dapatkan itu menjadi salah. Nah, jadi permasalahannya mendengung ya teman-teman. Kita harus membongkar si CPU ini atau hanya melepas saja. Oke, caranya kita coba ya untuk memposisikan si CPU ini di bawah ya agar lebih mudah. Oke teman-teman, jadi CPU-nya kita letakkan seperti ini ya. Nah, seperti ini kita letakkan agar apa? Agar lebih mudah dalam proses pembongkaran. Oke, kita langsung melepas ya bautnya seperti biasa. Untuk lebih amannya kita bisa lepas si kabel powernya dulu ya, supaya lebih aman, dan juga si PGA-nya ya, untuk lebih apa ya, lebih aman lah. Jadi kita kalau misalkan mau melepas komponen yang ada di CPU itu, kita tidak akan tersetrum. Oke, ini sudah saya lepas ya bautnya. Ini seperti ini jenisnya, jadi tidak harus menggunakan obeng ya. Oke, menggunakan tangan juga itu bisa. Oke, kita, nah ini ada semacam coakan, jadi kita dorong saja. Nah, dorong ke sana ya. Oke, seperti ini. Dan teman-teman bisa lihat di sini saya menangani banyak komputer ya. Jadi ini keseharian saya di lab karena saya bertugas sebagai kepala lab. Tentunya seorang kepala lab harus mengetahui kondisi komputer yang ada di lab ya. Kalau misalkan kita nggak tahu, ya nanti akan kerepotan, pasti akan selalu mengandalkan orang lain. Oke. Nah, tadi kan ada suara yang mendengung ya. Nah, ini teman-teman bisa cek di sini ada apa ya? Kayak ada jarak yang cukup mengganggu di bagian kipas. Nah, ini ya. Ini kan longgar teman-teman tuh. Ya, ini longgar, ini juga. Nih, ini longgar. Ini apalagi nih. Nah, ini longgar banget ya. Jadi kalau misalkan pemasangannya seperti itu ya pasti bakalan berisik si CPU-nya ya. Oke, kita coba untuk melepaskan terlebih dahulu ya. Kita lepaskan ulang.
Nah, ini soket yang ini ya, untuk power ke kipas itu kita lepas. Nah, itu ya. Oke, dan teman-teman harus memperhatikan komponen yang menjadi peran sangat penting adalah heatsink yang ini ya. Dan ini untuk klip penguncinya diusahakan harus benar-benar rapi ya. Ini jangan sampai ke pinggir. Ini harus tetap seperti ini agar si klip penguncinya tidak patah, teman-teman ya. Oke, nah untuk cara pemasangannya nih saya akan langsung mempraktekkan ya caranya yang tepat gimana. Nah, ini si heatsinknya kita akan pasang. Itu teman perkirakan saja untuk bagian kabel ataupun soketnya, jadi tidak terlalu jauh ya. Ini kan soketnya sebelah sini. Oke, kemudian nah untuk cara pemasangannya gimana? Nah, untuk pemasangannya, nah ini teman-teman tinggal paskan saja ya setiap klip yang ini nih. Kan ini ada klipnya ya. Ada 4 ya, 1 2 3, 4. Nah, teman-teman tinggal paskan saja untuk posisinya. Nah, seperti ini. Ya, untuk soketnya nanti saja kita tinggal paskan dulu. Nah, paskan dulu teman-teman. Ini jangan dulu ditekan ya. Untuk si tuas penguncinya jangan ditekan. Kita tinggal paskan dulu ke lubangnya. Nah, seperti ini ya. Nah, udah pas, kita dorong saja ini bagian heatsinknya dorong. Nah, itu ya ada suara krek. Kemudian ini juga, ini jangan didorong dari sini ya. Jangan didorong dari atas, tapi dari sini teman-teman didorong. Nah, ini nih. Nah, ada suara kan? Mau langsung dikunci boleh ya. Misalkan langsung dikunci saja. Ya, ini cara menguncinya, langsung diputar ke kanan ya. Searah jarum jam untuk mengencangkan. Nah, ini juga sama ya, ditekan. Kalau misalkan ini udah ditekan baru diputar. Nah, kalau misalkan masih longgar seperti ini jangan langsung ditekan ininya, tapi ini dulu. Nah, si heatsinknya dulu tekan. Nah, sampai ada suara klik. Setelah itu baru tekan ya si klip penguncinya. Tekan baru diputar ke kanan searah jarum jam. Oke ya. Searah jarum jam, kemudian yang ini juga sama, ditekan dulu. Nah, kalau misalkan udah mentok baru ditekan, putar kanan ya. Yuk, jadi kita pasang di bagian kita pasangkan soketnya di bagian CPU fan ya. CPU fan ya, jangan sampai terbalik karena untuk CPU fan itu akan menyesuaikan dengan keadaan si motherboard. Ya, jadi cepat atau lambatnya bisa diatur ya. Oke, kita pasangkan. Oke ya, udah terpasang. Setelah itu kita tutup si casing. Nah, ini kita tutup. Kita bisa mencoba dulu ya, ataupun melihat terlebih dahulu sebelum kita memasang. Tapi kalau saya sudah yakin ya ini sudah pasti berhasil, jadi kita tinggal pasang aja langsung. Nih kabel PGA nya pasang, powernya juga dipasang. Setelah itu kita nyalakan CPU nya. Jadi si CPU nya sudah nyala normal, dan ini suaranya adem ayem ya, tidak ada suara yang mengganggu. Oke, jadi semoga video ini bermanfaat.